Di sini siapa yang muak sama sistem kuota internet yang ada di negara kita tercinta atau Indonesia? Coba Cung, tunjuk tangan. Kalau misalnya lu semua tanya ke gua apakah gua mau kata kagak, gua pakai 2 kartu dan salah satu kartu itu menyediakan sistem data rollover gitu ya, atau always on. Jadi kalau misalnya pada akhirnya kuota internetnya masih ada, terus habis itu masa berlakunya masih aktif, lu masih tetap bisa pakai data yang sebelumnya, yang mana itu sangat amat membantu juga membuat gua hemat gitu. Tapi ada beberapa provider-provider yang menyediakan sistem kuota di mana ia cuma 30 hari doang, lu udah 200 giga, 300 giga gitu, tapi kalau misalnya masa berlaku udah habis, kuota itu juga bakal hangus. Nah, permasalahan itu ternyata lagi ramai banget diomongin sama beberapa pihak di Indonesia, dan menurut gue ini adalah salah satu hal yang bagus buat lu semua yang biasanya menggunakan kuota internet. Ketua dari IAW atau Indonesian Auditor Watch gitu ya, Pak Iskandar, itu menyoroti kalau misalkan di Indonesia itu ada praktik skandal kuota internet atau dugaan korupsi praktek kuota internet hangus, di mana katanya kerugian negara sampai 63 triliun per tahunnya. Konteksnya apaan? Konteksnya Pak Iskandar selaku orang-orangan Indonesia Auditor Watch gitu menyoroti kalau misalkan sistem kuota internet yang bisa hangus hanya dalam masa aktif berlakunya aja itu sangat amat merugikan orang-orang yang ada di negara kita tercinta. Dan menurut dia, hal tersebut harusnya bisa dievaluasi sama pemerintahan Pak Prabowo, terus habis itu beberapa kementerian-kementerian dan juga BUMN, biar seenggaknya uang itu nggak asal menguap doang atau bener-bener berpihak kepada provider. Dan kita bakal sama-sama bahas permasalahan itu di video ngopi kesempatan kali ini. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia. Berita ini pertama kali gue tahu dari videonya Om Pashelovarian, dimana ketika gue cari tahu ternyata ini merupakan salah satu hal yang bagus gitu ya untuk dicermati bareng-bareng, karena basically kalau misalnya pada akhirnya regulasi ini diperbaiki sama pemerintah, kita seenggaknya bisa lebih hemat lagi, karena sistem kuota itu nggak bisa asal mengikuti masa aktif berlaku, tapi benar-benar bisa di roll over. Jadi di sini gue ngambil berita dari beberapa media massa kayak misalkan Monitor Indonesia sama Progresif Jaya. Cuman kalau misalnya di Twitter itu gue lihat dari inilah.com. Cuman ajaibnya adalah ini berita positif yang emang sangat amat membantu dan juga berpotensi menguntungkan kita semua. Tapi tetap ada aja pihak-pihak yang tidak suka gitu. Bingung banget gua. Ini berita harmless banget, tapi ada yang komen kayak bego banget lah yang protes kuota hangus. Paket data di Malaysia juga ada masa aktifnya. Kalau mau yang gak ada masa aktifnya, beli no Triaon per giganya 10.000. Bentar. Justru bagus gak sih kalau misalnya pada akhirnya ini bener-bener jadi sesuatu yang umum di Indonesia, sistem data rollover atau sistem kalau misalnya kuotanya masih ada, kita beli paket berlakunya lagi, kuotanya makin banyak. Itu justru menguntungkan kita gak sih? Tapi kenapa ada aja gitu Twitter yang kontradiktif ya? Oposisi ini orang mau provokasi biar tarif internet naik. Coba baca baik-baik lagi, justru kalau misalkan ini digolin, tarif internetnya bakal lebih murah dan juga lebih hemat. Asapojim. Kita bakal baca bareng-bareng dulu berita kayak gimana. Dikutip dari inilah.com, katanya Indonesian Audit Watch mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengusut potensi kerugian negara akibat kebijakan kuota internet hangus tanpa pelaporan akuntabel. Jadi gue yakin lu semua pasti udah pernah merasakan ini semua gitu ya. Beli kuota internet, terus habis itu ada masa aktif berlakunya. Terus ketika kuotanya masih banyak tapi masa aktif berlakunya itu udah habis, kuotanya juga bakal hangus. Nah ternyata sistem itu, kata Yawe, gak ada pelaporan akuntabelnya. IAW meminta pemerintah termasuk Kementerian BUMN, Kominfo, KPK, dan Kejaksaan Agung segera melakukan audit menyeluruh serta memperbaiki sistem pelaporan kuota hangus di semua provider. Ini saran yang bagus banget. Dan menurut gue harmless. Dan kalau misalnya pada akhirnya ini benar-benar bisa jadi regulasi gitu ya, dibuat sama pemerintah, kita seenggaknya bisa lebih hemat lagi. Oke, jadi nggak semena-mena dikendalikan sama provider dengan masa aktif berlaku gitu. IAW juga mengusulkan agar BPK melakukan audit tematik karena praktik ini dinilai melanggar Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang BUMN, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pak Iskandar juga menegaskan sisa kuota yang dibayar masyarakat adalah bagian dari hak publik yang tidak boleh hilang begitu saja. Balik lagi, ini berita yang menurut gue kalau misalnya pada akhirnya dilanjutkan dengan pemerintah yang buat regulasi baru gitu, biar seenggaknya kuota internet tetap ada gitu, udah travel di setiap providernya, menurut gue kita bakal sama-sama diuntungkan gitu. Jadi mari sama-sama kita kawal kayak gitu. Nah permasalahannya adalah apa yang membuat negara jadi rugi, kata Pak Iskandar. Nah di sini dikasih tahu kalau misalkan kuota internet yang selalu hangus tiap bulan yang pernah kita beli itu termasuk dalam uang publik yang menguap tanpa jejak. Karena tanpa jejak ini jelas akan berpotensi melanggar Undang-Undang Keuangan, Undang-Undang BUMN, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. IAW juga mencatat udah ada dari tahun 2009 praktik seperti ini dan memperkirakan kerugian masyarakat mencapai 63 triliun per tahun atau 600 triliun dalam kurun waktu 10 tahun karena tidak ada regulasi pencatatan kuota hangus.
Imagine that. Oh ya, beda berita dari Monitor Indonesia ini nggak cuma ngomongin soal skandal kuota internet juga, tapi juga korupsi anak usaha salah satu BUMN, di mana IAW itu mendesak untuk ngaudit secara nasional, kayak gitu. Terus di sini juga dikasih tahu kalau misalkan IAW membuat surat terbuka yang dikeluarkan di Jakarta pada 29 Mei 2025. Terus tuntutannya adalah mengharuskan presiden untuk memerintahkan audit model bisnis kota hangus dan regulasi pelaporan provider. KPK dan Kejagung juga perlu mengambil alih penyidikan kasus Telkom secara nasional, dan BPK diminta audit tematik terkait kota hangus dan kepatuhan hukum provider, di mana pemerintah harus terbitkan aturan khusus pertanggungjawaban kota hangus. Dan dia juga menegaskan bahwa negara hadir wajib mengawasi aset rakyat yang lenyap tanpa transparansi. Di sana juga menegaskan dan juga menekankan urgensi penegakan hukum dan akuntabilitas di sektor telekomunikasi. Ini kalau misalnya pada akhirnya gue sebenarnya dibuat gitu ya, dan sangat amat berpihak sama rakyat, it's too good to be true gak sih? Gue yakin pasti ada pelaku-pelaku bisnis juga nggak setuju sama tuntutan dari Pak Iskandar dan juga anak-anak dari IAW, tapi kita sama-sama harus berterima kasih sama mereka. Seenggaknya dengan adanya permasalahan ini, kita jadi punya potensi untuk mendapatkan harga kuota internet bisa lebih murah lagi atau sistem kuota internet yang lebih hemat lagi. Dan untuk melengkapi analisis dan juga ngopi ini, gue juga sempet nanya ke AI ChatGPT. Anjir, males lah gue ada AI. Gue nanya perbandingan data antara Indonesia dan juga negara-negara lain soal sistem kuota internet. Dan menariknya di sini adalah mereka membuat perbandingan antara Indonesia, Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan juga Eropa. Di mana di beberapa negara-negara yang udah disebutkan tadi, ngomongin soal data rollover, semuanya udah umum. Data rollover itu data yang bisa dipakai kembali setelah lu beli kuota internet, meskipun lu memperbarui masa aktif berlaku, kayak gitu. Udah kayak AON lah kalau misalnya di Tri. Udah umum. Sementara di Indonesia itu terbatas sendiri. Terus ngomongin soal kota hangus, yang lain tuh jarang. Sementara di Indonesia itu udah umum. Solusi yang diberikan sama AI katanya itu harus ada regulasi perlindungan konsumen digital dari Kominfo atau BRTI yang bisa mewajibkan rollover minimal 1 bulan. Nah, minimal 1 bulan dulu aja lah, biar seenggaknya nggak mematikan sistem bisnis yang seperti ini gitu. Terus habis itu transparansi dan edukasi publik tentang hak digital dan kebijakan kota. Nah, ini juga berlaku nih buat orang yang marah-marah tadi nih, mana ya? Nih, benalu masyarakat. Yang dibilang bego banget lo yang protes kuota hangus paket data di Malaysia. Kamu harus coba buat belajar tentang transparansi, hak digital juga kebijakan kota. Kayak gitu coy. Kalau misal pada akhirnya kota internet lo itu bakalan sama sistemnya kayak pulsa, sama kayak uang elektronik atau flash gitu ya, atau e-tol gitu, kan enak di kita juga, ya gak sih? Terus habis itu ada dorongan dari masyarakat lewat keluhan publik, media sosial yang terbukti efektif memaksa provider memberikan kompensasi. Contoh kasus Bayu 2024. Nah, ini bukan orang random ya yang ngomong, tapi ChatGPT-nya sendiri yang bilang kalau misalkan viral itu mungkin bakal cepat buat diproses. Karena menyoroti juga dari IAW, mereka bilang kalau misalkan ketimpangan perlakuan dengan layanan lain seperti token listrik dan juga saldo digital tidak memiliki masa kedaluarsa sehingga tetap bisa digunakan kapanpun. Berbeda dengan kuota internet yang otomatis hilang tanpa nilai setelah masa aktif berakhir meskipun telah dibayar penuh. Jadi mereka nggak pengen menghapus sistem masa aktif berlaku untuk sebuah kartu provider gitu ya, tapi mereka ingin memperbaiki sistem masa aktif dari kuota internet, di mana biasanya kuota internet dengan kuota masa aktif berlaku setiap kartu yang lu punya gitu ya, itu pasti berbeda ya nggak sih? Kuota internet itu langsung dipatok sebulan, 2 bulan, 6 bulan, atau bahkan ada yang sampai setahun dengan kuotanya 1000 giga gitu. Nah, ketika masa aktif internet itu habis, otomatis kuota lu yang meskipun masih banyak gitu itu bakalan angus juga gitu. Dan itu yang dipermasalahkan. Padahal kan secara umum kita masih punya masa aktif berlaku kartu yang cenderung lebih lama dibandingin masa aktif berlaku internet. Kayak gitu coy. Ya menyoroti kalau misalnya itu nggak fair buat orang-orang yang biasanya udah beli kuota. Dan kalau misalkan angus ya otomatis kan itu jadi sebuah sistem yang seharusnya itu ada pertanggungjawabannya. Intinya itu aja mungkin informasi yang bisa gue sampaikan. Gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, siapa tahu ada yang gak setuju gitu. Mari sama-sama kita coba buat diskusikan bareng-bareng, biar gue bisa tahu POV dan juga pandangan yang lain kayak gimana. Gue rasa yang banyak gak setuju pasti dari pelaku bisnisnya sih, jelas. Atau orang-orang yang emang menyediakan sistem ini gitu. Sekali lagi thanks juga buat Om Pasilovarian gitu ya, atau Mayonime Channel yang udah ngasih berita gue pertama kali. Tapi setelah gue cari tahu ternyata ini beritanya udah ada semingguan yang lalu, karena statement dari IAW di tanggal 29 Mei 2025.
Sekali lagi terima kasih banyak udah mendengarkan yapping gue sama beberapa menit. Itu deh gue, sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.